Halo, apa kabar semuanya? Kali ini, admin akan membahas mengenai ada atau tidaknya kultivasi dan kultivator di dunia nyata. So enjoy this video dan selamat datang di Kita mulai dari pengertian kultivasi dan kultivator. Di era saat ini, baik film ataupun novel yang bertemakan kultivasi dan kultivator, mulai digemari sebagai salah satu hiburan terpopuler. Topik yang diangkat pun tidak jauh-jauh, mulai dari isekai, game, harem dan sejenisnya. Genre yang diusung pun juga bermacam-macam. Mulai dari horor, science fiction, komedi, romansa, dan masih banyak lagi. Perkembangan dari berbagai film ini membuat kita sebagai penikmat hiburan pun mulai tak asing mendengar kata kultivasi. Lalu, pernahkah kita bertanya-tanya, apakah arti dari kultivasi itu sendiri? Dan, apakah kultivasi dan kultivator itu memang benar ada di dunia nyata? Bila merujuk tentang pengertian kultivasi dalam filmnya, konsep kultivasi itu sendiri berasal dari Taoisme atau Daoisme, di mana para kultivator tersebut mempelajari dan mempraktekkan teknik martial arts, seni bela diri dan juga teknik pernafasan, atau metode Qi yang dapat menambah usia. Sama halnya dengan konsep kultivasi dalam Daoisme, seseorang yang mempelajari teknik kultivasi, apapun itu jenisnya. Pada intinya, mereka yang menjadi seorang kultivator, bertujuan untuk menambah umur, serta mendapatkan hidup abadi. Biasanya, semakin panjang usia kultivator, maka akan semakin dalam teknik dan tingkatan kultivasinya. Sehingga, mereka pun bisa mencapai semua impian yang diinginkan. Biasanya, orang yang telah mencapai tahap ini, mereka akan mendapatkan julukan sebagai monster tua. Sampai di sini, apakah kalian sudah bisa memahami perbedaan dari kultivasi dan kultivator? Intinya, kultivator ini adalah seseorang yang menjalankan teknik kultivasi. Sedangkan kultivasi adalah media yang digunakan sebagai jalan untuk memenuhi ambisi mereka. Nah, kultivasi sendiri dibagi menjadi dua jenis. 1. Seorang kultivasi akan mengasingkan diri dan melakukan pertapaannya hanya dia seorang diri. Sedangkan yang kedua, bisa dilakukan berpasangan dengan secara bersamaan, membagi atau menggabungkan energi alam untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Next, kita lanjut bagaimana caranya untuk mendapatkan kekuatan dalam berkultivasi. Metode utama berkultivasi tentunya masih berhubungan dengan teknik pernafasan, atau juga metode untuk mengumpulkan tenaga Qi dan sejenisnya ke dalam tubuh. Sehingga, para kultivator tersebut nantinya dapat mengumpulkan energi alam dan naik ke tingkatan tertinggi untuk menjadi seorang immortal. Nah, setiap metode ataupun teknik kultivasi yang ada sangatlah bervariasi. Tergantung dari mana sang kultivator itu mempelajarinya. Yang paling umum, tentunya bergabung ke berbagai jenis sekte yang ada. Selebihnya dapat teknik dari tempat khusus, seperti reruntuhan kuno dan rumah pelelangan. Sedangkan, untuk tingkatan kultivasi, admin tidak akan menjelaskannya panjang lebar. Dikarenakan, setiap film ataupun novel dari Cina, yang bertemakan kultivasi, memiliki standar dan namanya sendiri dalam menentukan tingkatan kultivasi mereka. Namun, intinya tetap sama, yaitu mencapai tingkatan tertinggi dan menjadi yang terkuat. Bila penjelasan tadi merujuk pada kultivasi dan kultivator di dunia film dan novelnya, apakah kalian tahu? Istilah kultivasi dan kultivator dalam bahasa sehari-hari, ternyata berkaitan dengan dunia pertanian. Ya, meski terdengar lucu, namun, itulah faktanya, karena istilah kultivasi sebenarnya dikenal sebagai budidaya tanaman dalam dunia pertanian, sedangkan kultivator adalah pelaku dari pembudidaya itu sendiri. Next, kita lanjut pada sejarah dan awal mula dari istilah kultivasi dan kultivator. Menurut sejarah, istilah kultivasi dan kultivator itu berasal dari zaman Tiongkok kuno,
yang kurang lebih sudah berumur 5.000 tahun. Di tahun 206 sampai dengan 221 sebelum Masehi. Di zaman tersebut, bagi kepercayaan orang Tiongkok kuno, bila mereka berkultivasi hingga mencapai tingkatan tertingginya, merupakan suatu kenyataan. Dan bukanlah suatu hal yang mustahil, apalagi sebuah mimpi belaka. Bahkan, kejayaan dari kultivasi itu sendiri terjadi pada era Dinasti Sui dan Dinasti Tang, di tahun 581 sampai dengan 981 sebelum Masehi. Pada saat itu, para sastrawan dan rakyat biasa, yang menganut paham aliran Taoisme, begitu terobsesi dengan kultivasi, hingga mereka selalu menulis syair-syair indah, yang menggambarkan pertemuan mereka dengan para dewa di kayangan. Hal itu biasa dilakukan sebagai ritual, dengan harapan mencapai tingkatan kultivasi tertinggi. Lalu, seiring waktu berlalu, baik pemahaman tentang kultivasi, dan filsafat mengenai berkultivasi, keadaannya berangsur-angsur berubah dari zaman sebelumnya. Hal itu terjadi di akhir periode dinasti Tang itu sendiri. Semua bermula ketika seorang Kaisar Song Zhenchung bermimpi bertemu para dewa kayangan, dan menerima titah dari Kaisar Kayangan, bahwa dia dinobatkan dan diberi gelar sebagai Kaisar Giok pertama. Di bawah kepemimpinannya inilah, kultivasi pun berkembang ke arah yang berbeda dari zaman sebelumnya. Setelah dinasti Tang berakhir, kejayaan dari era kultivasi pun kian memasuki periode terendahnya. Di era ini juga, muncullah sosok manusia sakti yang terkenal di kalangan rakyat jelata. Hingga cerita mengenai dirinya pun mulai terdengar secara bertahap ke berbagai kalangan masyarakat, dan sosok ini pun dikenal sebagai Song Kuan Yu atau Samkok. Cerita tentang kesaktian beserta kepopulerannya yang disetarakan bagaikan dewa, membuat sosok dari Kuan Yu ini memiliki banyak pengikut, hingga banyak dibangun kuil-kuil penyembahan terhadap dirinya di berbagai daerah. Di era ini, karena keadaan dunia yang sedang mengalami penurunan tentang akhlak dan moralitas, maka intervensi dari berbagai agama yang berbeda, serta demi kepentingan politik, membuat para kultivator semakin tersingkirkan. Hingga masuk ke era dinasti Song, sudah hampir tidak ditemukan seorang kultivator sejati, karena perang saudara yang terjadi demi perebutan kekuasaan. Hancurnya dinasti Song dan berganti ke dinasti Yuan, istilah kultivasi, baik dari makna, filsafatnya hingga hukum-hukum ajaran Taoisme, justru diplesetkan sebagai pedoman hidup. Nilai kedalaman Taoisme memupus, bahkan menjadi suatu bahan gunjingan banyak orang. Syair-syair indah yang dahulu dianggap sebagai keindahan tingkat tinggi mendadak menjadi sastra biasa. Maju jauh ke era setelah dinasti Ming. 400 tahun setelah era dinasti Ming berakhir, seiring kemajuan teknologi serta masuknya berbagai macam kultur budaya, semakin membuat istilah kultivasi hilang di telan zaman. Puncaknya, sisa-sisa istilah kultivasi yang tersisa, malah digunakan sebagai istilah di bidang pertanian, hingga saat ini. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi, istilah kultivasi dan kultivator itu, memang benar ada di dunia nyata. Namun, bisa atau tidaknya menjadi seorang immortal, dan mempunyai kesaktian tinggi, admin sendiri, tidak bisa memastikan ada atau tidak. Hal itu, akan admin serahkan kepada opini kalian masing-masing. Memang, seiring perkembangan zaman dan teknologi di zaman yang modern ini, istilah kultivasi dan kultivator telah berganti makna dan istilah. Namun, karena novel dan film fantasi yang mengangkat istilah itu kembali, kini kita jadi lebih akrab dengan istilah kultivasi dari era kejayaannya. Tentunya, selain menjadi hiburan di tengah-tengah sinetron azab, dan sinetron yang kurang berkualitas, yang sedang menyerang dunia pertelevisian saat ini, film yang bertemakan kultivasi, menjadi penyelamat bagi kita-kita, yang sudah jenuh melihat aksi para alay yang ada di pertelevisian kita sendiri. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai sejarah dan fakta mengenai kultivasi. Jika kalian mempunyai opini, silahkan tulis di kolom komentar.
So, sampai jumpa lagi di next video.